Soal yang paling panjang dalam rekrutmen BUMN, tapi ini sering banget di skip atau kalau ngerjakannya lama, hasilnya nggak akan optimal. Yes, ini adalah tipe soal namanya verbal logical reasoning yang isinya tuh teks panjang banget. Terus kita diminta untuk milih satu dari 3 pernyataan. Yang pertama adalah kesimpulannya salah, atau kesimpulannya benar, atau tidak dapat disimpulkan. Yuk semangat bagi teman-teman yang pengen lulus di BUMN supaya lulus kayak alumni saya ini. Kerjakan dulu ya soal pertama, pause video ini dan tulis di kolom komentar jawabannya apa buat soal yang pertama ini. Let's go, kita bahas. Di sini kita baca bareng-bareng dulu ya. Ini kisahnya seorang David Brule. Adalah seorang CEO di salah satu perusahaan roti di Australia. Oke. Perusahaannya bernama Brule Baking Company. Baru-baru ini, Brule Baking Company meluncurkan mesin canggih otomatis yang bisa mencampur, mengaduk, hingga membuat roti dalam waktu 90 menit. Wow. Setiap 6 menit sekali akan ada satu roti hangat yang siap dijual. Mesin canggih ini bernama Horedec ya. Diketahui juga bahwa informasinya ada tuh, Horedec itu inovasi pertama dan seterusnya. Nah, tips yang pertama yang harus teman-teman ingat kalau mengerjakan soal kayak gini adalah baca dulu kesimpulan akhirnya, yaitu di bagian ini. Nah, ini dibaca dulu, nggak usah baca dari atas, tapi baca dari bawah. Roti buatan Horedec lebih enak dibandingkan roti buatan tangan. Nah, lalu kalau udah kita baca kesimpulannya, baru kita cari tuh di atas-atasnya ada nggak tuh lebih enak, terus buatan tangan ada apa enggak? Coba teman-teman baca sendiri. Yuk baca sendiri, ada nggak? Nggak ada. Ya, nggak ada informasi yang mengatakan enak atau nggak enak. Adanya nih inovasi pertama. Terus si mesin ini ya membuat roti otomatis dalam mesin yang sama. Dapat ditempatkan di supermarket hingga pusat perbelanjaan, berarti dia fleksibel gitu ya. Terus dapat membuat berbagai jenis roti seperti roti gandum, roti madu dan lain-lain. Terus ini juga punya fungsi sensor, dan yang terakhir ya, si roti buatan si alatnya ini, Horedec ini, lebih sehat, lebih segar dibandingkan roti di pasaran. Nah, nggak ada kata-kata lebih enak, nggak ada kata-kata buatan tangan. Makanya soal-soal kayak gini atau kesimpulan-kesimpulan kayak gini bisa kita pilih opsi yang A, yaitu kesimpulannya salah. Kenapa kesimpulannya salah? Ya karena nggak ada di teks, nggak ada ngomongin buatan tangan lebih enak atau enggak ya, sehingga itu nggak bisa disimpulkan. Hati-hati, ini sering mirip kayak opsi yang Charlie, yaitu tidak dapat disimpulkan. Ciri-cirinya gimana sih kalau jawaban tidak dapat disimpulkan? Nah, biasanya itu pembandingnya ada di soal tapi nggak lengkap. Oke? Pembandingnya ada nih di salah satu informasi yang ada di soal, tapi kok nggak cukup ya informasinya ya untuk bisa menyimpulkan hal itu. Nah, itu makanya teman-teman pilih yang Charlie. Bisa ya? Kita lanjutkan soal berikutnya. Yuk, coba pause video ini, dibaca dulu kesimpulannya, terus baca dulu tekstualnya, jawabannya yang mana? Tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Oke, kita lanjut bahas ya. Langsung kita cek ke kesimpulannya. Nih, permintaan arang kayu meningkat menjelang Idul Adha 2023. Bener apa nggak? Yuk kita cari kata-kata Idul Adha, kata-kata peningkatan permintaan. Ada nggak? Di awal nih. Sejumlah pedagang arang kayu di kabupaten ini mulai kebanjiran pesanan sejak 2 pekan terakhir. Mereka memprediksi permintaan naik untuk persiapan Idul Adha 2023. Ini masih prediksi tapi ya. Kita baca lagi terus. Nah ini. Biasanya permintaan arang kayu digunakan untuk manggang ini. Oke, informasinya nggak berguna tuh. Permintaan arang kayu dipastikan, ya ini nih, dipastikan dari para pedagang pengecer untuk stok Idul Adha. Dipastikan, berarti ada tuh demand-nya atau permintaannya. Lanjut lagi. Saat Idul Adha, banyak masyarakat beli arang kayu untuk keperluan manggang sate dan lain-lain. Ini informasinya juga so-so ya. Nah ini nih, permintaan arang kayu sejak 2 pekan terakhir habis terjual 100 karung dengan harga 40.000. Dengan harga segini, omsetnya sekian atau keuntungan bersihnya sekian. Normalnya permintaan 2 pekan habis terjual 30 karung. Nah ini baru fakta. Ya, biasanya atau normalnya itu cuma 30 karung, tapi kok 2 pekan terakhir kok dia bisa 40.000 per karung plus kejualnya 100 karung. Berarti permintaannya jelas meningkat atau informasinya valid. Kesimpulannya gimana tuh? Nih, permintaan arang kayu meningkat menjelang Idul Adha. Kesimpulannya tepat. Buktinya tadi salah satunya ini ya, terjual 100 padahal biasanya cuman 30 karung yang tadi informasinya di sini. Gitu ya, gampang banget kan? Bisa ya? Semangat buat teman-teman yang pengen lulus rekrutmen BUMN. Saya doakan bisa lulus kayak alumni saya ini nih. Salah satunya kita baca testimoni dari Syafiq ya. Jadi fresh graduate dari kampus yang ada di Jogja, sekali tes langsung lulus ODP. Abis dia lulus, kita baca bareng-bareng testimoninya ya. Nih, alhamdulillah ODP gaspol gitu ya. Ini habis pengumuman dia seneng banget tuh nge-WA saya. Bisa kebayang ya perasaannya gimana nih.
Ya, shout out to Bimbeli Ece, gak sia-sia paket private. Wah, dia ini Syafiq ini ikut private coaching sama saya dan tim profesional sebelum dia tes ODP. Sehingga banyak banget tuh tips dan trik yang langsung dia praktekkan dan alhamdulillah sekali lagi dia bisa lulus ke ODP Bank BNI. Sekarang udah happy-happy tuh dia kerja di Bank BNI. Dan masih banyak lagi alumni profesional yang lulus di berbagai macam perusahaan. Kayak ada yang di Pertamina, ada juga di PT Antam, ada juga di Bank Mandiri, PT KAI, dan masih banyak lagi. Mudah-mudahan teman-teman bisa semulus mereka ya perjuangannya. Ikuti konten-konten saya di sini. Jangan lupa subscribe channel ini dan juga like video-video saya dan juga save videonya supaya teman-teman bisa gampang kalau mau cari lagi. Bagi teman-teman yang pengen lulus BUMN seperti mereka, tinggal klik linknya ada di description aja. Saya dan tim profesional udah siapin super intensif persiapan masuk BUMN. Tersedia juga paket e-learning ataupun paket tryout yang bisa membantu teman-teman lebih siap dan lebih paham materi-materi yang sering diujikan dalam rekrutmen bersama BUMN. Pas check out atau pas bayar, jangan lupa masukkan kode referral aku lulus biar hemat 20% ya pas bayar. Sampai jumpa di kelas. Lanjut, kita ngomongin mahal itu. Pause video ini, baca dulu kesimpulannya, lalu silahkan pilih opsi A, B, C, yang mana yang menurut kalian tepat. Yes, kita bahas teman-teman. Si mahal itu nih, temennya mahal ini nih, sahabat eratnya nih. Yuk, kesimpulannya apa? Mahal itu hanya libur pada hari Minggu. Hanya libur pada hari Minggu. Hanya libur pada hari Minggu. Salah apa benar? Yes, salah teman-teman ya. Salah. Coba kita baca nih. Mahal itu tidak mendapatkan libur pada tanggal merah. Tuh, Minggu kan tanggal merah. Dia nggak dapat libur bahkan. Ya udah, salah kan? Mahal itu hanya libur pada hari Minggu, padahal hari Minggu dia tidak bisa libur kecuali mahal itu cuti di situ. Makanya kesimpulan ini salah, yang A jawabannya. Gampang banget ya teman-teman ya. Pastikan teman-teman kalau ngerjakan soal kayak gini itu paham tentang logika sederhananya. Dimulai dari mana biar cepat. Sekali lagi, dimulai dari mana bacanya? Dari kesimpulan. Lalu dibaca konteksnya pelan-pelan supaya dapat tuh bisa simpulannya A, B atau yang C. Bisa ya? Habis ngomongin mahal itu, kita ngomongin Dono dan Doni. Yo, pause video ini dan kerjakan soal ini. Ingat, baca mulai dari kesimpulannya biar cepet ngerjakannya. Yuk. Yes, kita bahas. Kesimpulannya apa sih? Di sini dia bilang bahwa Dono dan Doni mempunyai kunci rumah masing-masing. Memiliki kunci rumah masing-masing. Benar apa salah? Yes, kesimpulannya benar. Kok bisa gitu, coach? Nih, ada nih di awal-awal ya, nih. Dono dan Doni ini di awal nih tinggal berdua. Oke, berdua di rumah, ada pencurian. Dono dan Doni kronologinya begini nih. Dono sampai di rumah 19.30, membuka pintu dan kembali menguncinya. Yang buka dia, yang ngunci dia. Berarti si Dono punya kunci. Manggut dulu. Ya. Lanjut. Yang kedua. Doni sampai rumah sekitar 1 jam setelah Dono. Berarti sekitar 20.30. Membuka pintu sendiri dengan kunci duplikat. Artinya si Doni juga punya kunci yang disebut dalam soal sebagai kunci duplikat. Kembali ke kesimpulan. Nih, Dono dan Doni mempunyai kunci rumah masing-masing. Jawabannya yes, kesimpulan adalah benar. Simple, nggak sampai 1 menit. Semangat teman-teman, semoga kalian bisa lulus rekrutmen BUMN tahun ini ya. Saya dan tim profesional udah siapin tips dan trik lebih lengkap, yaitu bicara tentang numerik atau number sequence. Itu tips dan triknya gimana? Udah kami siapin. Diagram reasoning yang gambar-gambarnya puter-puter itu mantra-mantra udah kami siapin juga. Verbal logical reasoning kayak barusan ada juga, kelas maupun e-learning maupun e-booknya. Pokoknya lengkap banget, tinggal klik link yang ada di description aja. Pilih paket sesuai kebutuhan teman-teman dan pastikan jangan sia-siakan kesempatan yang ada di depan mata teman-teman ya. Lanjut soal selanjutnya, masih ngomong tentang verbal logical reasoning. Coba kerjakan di kolom komentar, jawabannya apa coba?